Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang saya muliakan para habaib, para tuan guru, para asatidah, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Guru Ahmad Rafi'i, matta'anallah bituli umrihi wa hayatihi, amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita Bapak Haji Zahari, guru kita Guru Luqman, dan Ketua Masjid Al-Firdaus Bapak Haji Muhammad Yusuf Rusli. Dan kita muliakan Bapak Wakil Ketua juga Bapak Haji Sapri, beserta tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini, yang mungkin Al-Fadhil tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdir kepada hadirin semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita muliakan juga Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Ahmad Quraish Zahir. Mudah-mudahan Allah sempurnakan keberkahan dengan keberadaan beliau dan Allah kabulkan hajatnya, amin. Wabil khusus malam ini yang kita muliakan orang tua kita yang sangat kita sayangi, Bapak Haji Mahyudin sekeluarga, dan juga Bapak Ibu Haji Mahyudin yang hari ini saya dengar-dengar ulang tahun. Hari ini saya dengar hari pas ulang tahunnya Ibu Haji. Kita doakan bersama-sama. Majelis Al-Muhajir mendoakan mudah-mudahan barakah maulid hari ini, syafaat Nabi Muhammad meliputi memayungi kehidupannya. Allah jadikan umurnya Ibu Haji penuh barakah, punya keturunan-keturunan yang baik, tambah baik lagi, diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Allah pelihara keluarga ini insyaallah dengan syafaat Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini membukakan pintu anugerah rahmat. Jangan sampai kita datang di tempat yang dimandikan oleh Allah rahmat ini, yang dicurahkan rahmat tanpa niat. Kemarin kita sudah dengarkan bagaimana niat ini rumus kehidupan yang diberikan oleh Rasulullah, dikasih tahu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan niat ini akan menjadi hebat, tambah memiliki aura, tambah memiliki kekuatan, tambah memiliki keselamatan, bahkan mempunyai makna-makna yang kita tidak tahu akhirnya kita dapatkan gara-gara punya niat. Rasulullah SAW waktu itu hijrah bersama sahabatnya, ada Abu Tufail di situ. Abu Tufail ini ikut Rasulullah hijrah gara-gara pengen nikah dia dengan perempuan yang ada di Madinah. Nabi Muhammad bilang, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya sempurnanya amal kalian wahai umatku dengan niat yang kalian miliki. Sempurna itu amalan. Tapi tidak sampai di situ. Rasulullah bilang, barang siapa yang hijrah dengan aku, menyinggung Abu Tufail tadi, karena Allah dan karena Rasulnya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah dan Rasulnya. Tidak ada balasan senikmat balasan dari Allah. Tidak ada balasan sebesar balasan dari Allah dan dari Rasulullah
Dia yang akan memberikan dan memilih balasan yang terbaik untuk hidup kita yang sementara ini. Bahkan menyambung kebahagiaan dan kebaikan itu sampai di akhirat. Jikalau kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, "I'mal lillah bi qadri hajatika ilaih." Berbuatlah kalian, berjuanglah, tapi ingat harus ada niat untuk Allah. Kenapa ya Rasulullah? Kau lihat bagaimana butuhmu engkau dengan Allah. Berbuatlah dan berfikirlah, kenapa aku berbuat untuk Allah? Aku lihat kebutuhanku dengan Allah ini bagaimana. Hidup ini semuanya butuh dengan Allah. Sumber kehidupan, bagaimana sumber? Kalau tidak ada sumber ini tidak hidup kita sudah. Ini sumber kehidupan, sumber kebahagiaan di situ. Tidak ada di tempat lain. Yang tempat lain cuma yattabi'una illa dhanna wa billah. Itu semua sangka-sangkaan saja. Kalau kebahagiaan milik Allah, kesenangan di tangan Allah, rezeki di tangan Allah. Jikalau ada seorang setiap hari kita butuh sama dia, setiap detik kita butuh sama dia, darah kita ini berjalan dengan kehendak Allah. Bagaimana kita tidak hibung sama Allah? Ada orang setiap hari ngirim duit 100 juta, kirimnya lagi, ya fulan sini 100 juta. Setiap hari dikasih 100 juta, hibung kita. Ya Allah, ini orang baik benar deh. Saya tidak kerja, tidak apa-apa, dikasihnya terus 100 juta, 100 juta. Hibung kita sama orang itu, mikirin dia terus. Bagaimana keadaannya kalau ada sesuatu apapun, perbuatan apapun, masa apapun, kita ingat sama dia. Kenapa? Karena segala kebutuhan kita dia sudah cukupi. Dia berikan sebelum kita meminta. Allah memberikan kita mata melihat sebelum kita minta. Allah berikan kita perempuan yang berjuang untuk kita, seorang bapak yang berjuang untuk kita dari kecil. Kita besar karena perjuangan orang tua, padahal tidak kenal. Baru dia lihat dijaga kita. Allah yang berikan orang tua itu. Kalau bayar nikmat mata ini saja triliunan kita. Satu hari saja tidak terbayar. Kalau setiap hari miliaran triliunan kita dapatkan dari Allah, nikmat ini kalau dibayar, bagaimana kita tak hibung sama Allah? Ya Allah, Allah dari Allah. Ini yang kuda nikmati sekarang. Gemercik hati saya, telinga saya, mata saya, semua dari Allah. Allah, Allah, Allah. Bagaimana aku bisa berlari dari Allah? Bagaimana aku bisa lupa dengan dia? Tidak bisa lupa, hibung aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbuatlah kalian, berjuanglah, tapi ingat, berjuang untuk Allah tidak ada lain karena kalian tahu kebutuhan kalian ini semuanya dengan Allah. Jadi jangan lupa Allahnya ini harus kita pakai ini sempurna. Rasulullah bilang, apapun kalau sudah ada niatnya sempurna. Barang siapa ini hijrah karena untuk Allah dan Rasulullah, sempurna, akan datang kebaikan. Dulu ada seorang perempuan tidak punya harta, miskin ini orang. Ini perempuan pengen ngadakan maulid Nabi Muhammad, pengen gembira dia dengan Nabi Muhammad, tapi tulus. Dia berbuat ini memang karena Allah, nada lain. Memang dia mencari Allah, hibung sudah sama Allah. Dia mengerti, sudah mengerti. Cahaya sudah masuk dunia dan kejadian dunia tidak menjadikan dia goncang sudah. Dia sudah melihat Allah, tahu dengan siapa yang pemilik dunia dan jagat raya ini. Semua sendi-sendi kehidupan ini milik Allah. Semua sendi-sendi kehidupan ini muncul dari Allah. Jadi ini orang memang mau dekat sama Allah, berbuat untuk Allah, mau cari muka dengan Allah dan Rasulullah. Dia mengundang orang untuk hadir maulid di rumahnya, perempuan. Tapi karena orang tahu ini fakir miskin, tak punya harta, tak ada yang datang. Orang bilang tak ada makanannya, tak mungkin ini ibu akan ngasih kita makanan enak, dan tidak ada yang datang.
Tidak ada yang datang di majelis ibu ini, tapi ibu ini orang kenal dengan Allah. Memang dia mau menyenangkan. Sudah sedia makanan, dia masak sendiri, dia buat sendiri, dia nunggu tamu tidak ada datang. Tapi akhirnya banyak tamu berbondong-bondong datang. Orang pakai sorban sampai dia bingung, ya siapa nih tamu-tamu nih, bersorban, berimamah semuanya. Sampai tetangga-tetangganya bingung. Esok harinya bertanya, engkau undang siapa itu kemarin? Kami benar manusia. Enggak tahu. Aku cuma menerima tamu aja, Masya Allah, tapi mukanya bercahaya, saya juga bingung. Dimimpikan besoknya bahwasanya yang turun itu semua malaikat kecemburuan Allah, karena melihat ini orang memang mau dekat sama Allah. Allah pencemburu. Allah sang raja ini tidak akan diam kalau hambanya diganggu. Kalau hambanya terhina, tidak akan diam. Dikirimlah pasukannya Allah, para malaikat hamba-hamba Allah yang berbondong-bondong menyenangkan hati orang yang mau menyenangkan hati Nabi Muhammad, menyenangkan orang yang bangga dengan Allah, yang beramal tulus karena Allah. Jadi jangan sampai lupa Allah namanya. Kita 40 hari untung dari awal-awal ini tanamkan, aku niat puncak hajatku. Setelah kita hadirkan hajat kita ini, hajat kita ini, hajat kita ini, mudah-mudahan dengan syafaat maulid, syafaat Nabi Muhammad, Allah kabulkan hajat saya ini. Dan puncak hajatku ya Allah, mencari ridhomu ya Allah. Aku mencari ridhomu ya Allah, dan ridho kekasihmu Nabi besar Muhammad SAW. Ini puncak hajat. Barang siapa yang mencari ridho Allah, maka Allah akan meridhoinya. Barang siapa memiliki niat ini, puncak niat ini, dia akan dapatkan segala-galanya. Inilah kekuatan kita. Inilah titik pertolongan Allah. Mau tahu titiknya? Di sini titiknya. Inna nusra li hadhil ummah bi khulasaihim. Sesungguhnya pertolongan Allah untuk umat ini gara-gara ada hamba yang tulus. Ketika ada satu yang tulus, sholat berjamaah, satu saja tulus, 1 juta jamaah ini Allah terima. Tidak usahkan 1000 orang, 1 juta diterima semuanya. Ada yang berdoa berjamaah, 1 orang tulus, Allah terima semuanya langsung berkat 1 orang ini. Hebatnya orang yang kalau sudah tulus ini harus kita tanam ini barang. Ditanam benar-benar. Jangan kita cuma bisa buat anting-anting. Kita tanam ini, tanam gigi bisa, tanam ikhlas, jangan lepas lagi. Orang banyak lah giginya bagus, ditanam pakai tanaman ini supaya tambah bagus, putih, kelihatan awet muda lagi. Nah ini tanaman kalau kita tanam, bahagia kita dunia akhirat. Pertolongan Allah akan muncul, akan hidup di dalam kehidupan yang nyata ini. Kalau pengen kenyataan yang nyata, jagalah ikhlas ini, jagalah ketulusan. Pertama kali para awliya ushalihin mengatakan awal derajat ikhlas yaitu al-amalu lillah. Kita beramal untuk Allah. Jadi kalau beramal, aku beramal untuk Allah, sholat untuk Allah, seolah-olah ibadah ini adalah hadiah untuk Allah, dan Allah tidak memerlukan hadiah tersebut. Tapi ada derajat yang kedua yang lebih tinggi lagi, yaitu al-ikhlas billah. Ikhlasnya bersama Allah, bukan untuk Allah. Bagaimana bisa ikhlas ini bersama Allah? Dia sudah meyakini bahwasanya kebaikan hadiah yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan adalah hidayah dari Allah. Dia bilang bukan dari dia juga. Kalau tadi masih ada dari dia untuk Allah. Tapi yang kedua ini dari Allah untuk Allah, dibilang. Dikatakan ikhlasnya ini sudah bersama Allah. Ini kedudukan yang sangat tinggi. Ini adalah satu kursi. Jika kita duduk di kursi ini, cepat nyampainya. Ini kursi VVIP kalau kita duduk. Maka doa kita, amalan kita, hajat kita cepat dikabulkan. Kenapa? Karena sudah tidak ada atribut diri kita lagi.
Inilah yang dipakai oleh Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu dari Sulaiman, dan dia adalah bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Nama Sulaiman tidak ada, diri Sulaiman tidak ada, perbuatan Sulaiman tidak ada. Semua atribut pakai atributnya Allah. Allah lah Allah, tenggelam dengan Allah, bersama Allah. Amalan ini ikhlasun billah, ikhlasnya bersama Allah. Dari awal beramal sudah merasa tidak memiliki apa-apa. Amalannya itu dibilang ini adalah anugerah Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini anugerah dari Allah. Sedekahnya ini Allah punya amalan. Ini Allah punya perbuatan. Kalau Allah yang berbuat, kekuatannya ada. Kalau atributnya pakai atribut Allah, nama Allah, kekuatan Allah lah yang akan muncul. Jangan sampai ikhlas kita pakai amal diri kita. Pakailah bismillah. Kalau sudah dari awalnya sudah bismillahnya benar, orang Bahari bilang pakai bismillah, mau kemana-mana bismillah. Itu maknanya dalam. Maksudnya jangan bawa diri kita dan bawa kesombongan dan kekuatan kita. Kalau sudah pakai kekuatan Allah, dengan nama Allah, bahagia kita. Inilah kekuatan nusra li hadhil ummah. Rasulullah bilang, pertolongan Allah untuk umat ini bagi hamba yang sudah memakai nama Allah, sudah menjadikan amalnya untuk Allah, akhirnya bersama Allah, untuk Allah, karena Allah, dari Allah, 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 Allah. Hilanglah dirinya, hilanglah dunia ini, hilanglah fitnah ini, hilanglah segala bisik-bisikan. Yang ada kepastian, Allah adalah zat yang pasti, yang wajib ada, yang harus kita sembah, kita sembahkan segala-galanya. Semuanya memuji Allah, karena semua sendi kehidupan ini bergantung dengan anugerah Allah. Barang siapa yang memakai nama Allah, kullu amrun nibal la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang diperintahkan Allah, kalian tidak pakai nama Allah, maka tidak akan sempurna. Kekuatannya tidak akan sempurna. Mudah-mudahan dengan kita dulu mendekati Nabi Muhammad akan sampai kepada Allah. Dengan kita kenal dengan Nabi Muhammad, akhirnya kenal lagi sama Allah, dan kekuatan Allah, kehebatan Allah muncul terus di pandangan batin kita. Allahumma hdina bihudak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq, wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, mandikan kami semuanya dengan namamu ya Allah. Hujanilah, curahilah majlis kami ini dengan anugerahmu ya Allah. Ya Allah, hujanilah, anugerahilah majlis ini dengan syafaat Nabi Muhammad, hingga engkau ubah keadaan kami sebaik-baiknya keadaan, mengangkat segala bala, mengangkat segala fitnah, mengangkat segala kegelapan yang menghampiri pikiran dan jiwa kami. Ya Allah, cahayailah hati kami, cahayailah batin kami, cahayailah pikiran kami, cahayailah jalan hidup kami. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya Rabb dengan sempurna ya Allah. Bimbing kami dan jangan lepaskan kami sampai kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ridha dan diridhai olehmu, dalam keadaan mencintai kekasihmu Nabi besar Muhammad SAW beserta istri, keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, bentengilah kami dengan benteng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidupkanlah kami dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggalkanlah kami dalam keadaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan bangkitkanlah kami dengan orang-orang yang mendapatkan hakikat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha numat insyaallah. Ya Allah, dengan bismillahirrahmanirrahim Engkau berikan kekuatan kepada Sulaiman
untuk berjuang dan menyelamatkan hamba-hambamu. Ya Allah, berikanlah syafaat keberkahan Bismillahirrahmanirrahim kepada kami ya Allah. Percikan barakah tersebut memerciki dan menaungi kehidupan kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapkan diri denganmu ya Rabb, untuk menjadi pasukan-pasukanmu ya Rabb, untuk berjuang di jalanmu ya Allah. Bukakanlah pintu rezeki kami, bukakanlah pintu kekuatan kepada kami, bukakanlah ya Allah pintu kebaikan untuk kami di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.